Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prof. Miftahul Munir. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait topik disertasi saya yang berjudul Pengembangan Material Kuantum Dot berbasis karbon yang diturunkan dari senyawa kurkumin untuk aplikasi biomedis yang dikaji secara eksperimen dan komputasi. Sebagai pendahuluan, kurkumin atau kurkuma longa adalah bahan alam khas Indonesia yang memiliki kemampuan terapeutik, yaitu antivirus, anti kanker, antibakteri, antioksidan, dan lain sebagainya, di mana ia memiliki struktur berupa keto yang dapat menghasilkan warna kuning, di mana warna kuning ini sangat sensitif terhadap cahaya. Sehingga kurkumin ini sendiri bisa dimanfaatkan sebagai photosensitizer alami atau kurkumin dapat menghasilkan radikal bebas berupa reaktif oksigen spesies alami. Kemudian kurkumin itu sendiri memiliki keterbatasan, yaitu kelarutannya dalam air sangat buruk, kurang dari 0,125 mikrogram per mililiter, sehingga dapat membatasi absorbansinya pada tubuh manusia ataupun tubuh makhluk hidup. Kemudian menjadikan bioavailability-nya terbatas atau rendah. Untuk memaksimalkan kurkumin tersebut eh, dapat diaplikasikan pada bidang biomedis atau dapat diserap dalam tubuh, maka diperlukan eh, transformasi material yang dapat memberikan solusi terhadap keterbatasan kurkumin itu sendiri, yang mana eh, karbon dot atau material dengan dimensi 1 sampai 20 nanometer yang berdimensi nol dimensi, yang memiliki efek kurungan kuantum, memiliki keunggulan dapat sangat larut di dalam air, dengan yang terdiri dari atom C, N, dan O, kemudian bioavailabilitasnya sangat tinggi, mudah difungsionalisasikan, kemudian tidak toksik. Kemudian ada beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa karbon dioksida itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai agen fototermal dan agen fotodinamik terapi kanker. Pada sel kanker dan sel sehat, ketika diberikan karbon dioksida, kemudian disinari laser, maka karbon dioksida itu sendiri akan terlokalisasi di dalam sel kanker. Kemudian ketika disinari sinar laser, maka akan terjadi eh, generasi reaktif oksigen spesies yang mana generasi ROS ini dapat mendukung kematian sel kanker melalui tahap apoptosis. Selain itu, karbon dioksida itu sendiri juga menghasilkan panas, yang mana eh, panas itu akan membunuh sel kanker apabila suhunya di atas 40 derajat Celcius selama 3 detik. Nah, kemudian karbonat itu sendiri memiliki absorbansi khas pada daerah UV. Kemudian untuk mendukung peran dari karbon dioksida sebagai agen fototermal, maka diperlukan serapan atau serapan absorbansi pada daerah dekat inframerah, yaitu di atas 650 hingga 600 nanometer, di mana publikasi kami sebelumnya atau studi kami sebelumnya menunjukkan bahwa gugus fusi nitrogen yang diduga berperan untuk menghasilkan absorbansi pada daerah force window. Untuk dapat eh, diaplikasikan sebagai dual agent, yaitu agent fototermal dan fotodinamik terapi kanker, maka sebagai agen fototermal harus memiliki absorbansi di daerah Fresnel window, yaitu di daerah 650 hingga 900 nanometer. Kemudian untuk menjadi agen fotodinamik terapi harus dapat menggenerasi reaktif oksigen spesies. Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi variasi metode dan prekursor untuk mensintesis karbon dioksida kurkumin.
Salah satunya pada tahun 2018, Pal dan kawan-kawan telah mensintesis kurkumin menggunakan hidrotermal di bawah kondisi gas nitrogen, yang mana konsentrasi kurkuminnya dapat di eh, load atau eh, dapat disintesis yaitu sebesar 3,75 miligram per mililiter. Dan karbonat ini terbatas pada aplikasi biolabeling. Kemudian pada tahun 2021, eh, Lu dan kawan-kawan mensintesis kurkumin dengan sitrik asid menggunakan metode hidrotermal 180 derajat Celcius selama 24 jam dengan konsentrasi kurkumin yang digunakan adalah 2,5 miligram per mililiter yang aplikasinya terbatas pada antibakterial activity. Kemudian pada tahun 2021 juga, Ian dan kawan-kawan telah mensintesis karbon dots, kemudian dikompositkan dengan kurkumin menjadi karbon dot kurkumin nanokomposit yang disintesis menggunakan hidrotermal dengan suhu 220 derajat Celcius selama 7 jam, yang menunjukkan adanya potensi generasi ROS yang membuka hal baru pada aplikasi biomedis. Nah, mekanisme yang mendasari regulasi dari generasi ROS oleh karbon dots ini masih belum dipahami sepenuhnya. Selain itu, masih diperlukan pengembangan metode sintesis yang ramah lingkungan untuk karbon dot berbasis kurkumin yang mampu menghasilkan ROS secara efisien. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu mensintesis karbon dot berbasis kurkumin dan mengkaji peran gugus fungsi permukaan dalam regulasi pembentukan reaktif oksigen spesies pada karbon dot kurkumin melalui observasi, eksperimen, dan studi TDDFT. Metode penelitian yang digunakan yaitu kami mensintesis kurkumin menggunakan hidrotermal dengan suhu 160 derajat Celcius selama 5 jam. Kemudian kami karakterisasi menggunakan TEM, UV-Vis, PL, XPS, dan EPR. Kemudian kita uji fototermal dan generasi ROS-nya menggunakan dua jenis laser, yaitu untuk fototermal menggunakan laser merah, yaitu 650 nanometer, kemudian untuk generasi ROS menggunakan laser biru, yaitu 405 nanometer. Kemudian kita evaluasi dengan studi komputasi, yaitu Time Dependent Density Functional Theory, yaitu TDDFT, di mana generasi ROS pada referensi berikut ini menyatakan bahwa semakin sempit celah single state ke triple state atau disebut dengan delta EST, maka semakin efisien generasi ROS-nya. Kemudian kami modelkan karbon dot itu sendiri sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH dengan 19 ring yang terdiri dari karbon dan hidrogen sebagai karbon dot pristine. Kemudian kami studi DDDFT-nya menggunakan basis set 6311G yang menggunakan fungsi korelasi B3LGP. Kemudian kita fungsionalisasi permukaannya menggunakan nitrogen dan oksigen, yaitu jenis periodic pyrolik grafitik. Kemudian oksigennya berupa karbonil, yang kemudian hasilnya divisualisasi pada Avogadro dan Gemgraph. Kemudian yang diharapkan adalah terdapat hasilnya ada energy gap atau delta ESD atau jarak dari single state ke triple state. Kemudian hasil dari penelitian eksperimen berupa morfologi dan sifat optik kurkumin karbonat didapatkan bahwa hasil TEM ini ukuran partikel rata-ratanya 1,59 atau sekitar 2 nanometer yang eh, berbentuk spherical, kemudian tanpa adanya agregasi dan terdispersi merata di dalam air. Kemudian hasil karakterisasi UV-Vis menunjukkan adanya 3 puncak utama absorbansi, yaitu dua puncak pertama menunjukkan di panjang gelombang 233 nanometer yang menunjukkan pi ke pi star atau yang menunjukkan ikatan C double bond. Di sini mengindikasikan terdapat adanya ikatan sp.
Kemudian ada di panjang gelombang 336 nanometer yang menunjukkan ikatan N ke pistar, yaitu C double O, CN atau C double N, di mana dua puncak ini merupakan ciri khas dari carbon dots. Nah, kemudian terdapat puncak tambahan di daerah sekitar first near window di pada puncak 660 nanometer. Kemudian pada uji hasil PL menunjukkan di sini adalah PL mapping atau peta eh, emisi yang mana menghasilkan emisi bergantung pada eksitasinya. Terlihat bahwa emisinya eh, maksimum eksitasi maksimum pada 467 dengan rentang eh, emisinya maksimum pada 467 dengan rentang eksitasi 415 hingga 571 yang menunjukkan bahwa emisi berwarna biru di bawah sinar UV. Pada hasil penelitian ini, sampel berhasil disintesis menjadi karbon dots yang ditunjukkan dari ciri khas dua puncak pada absorbansi berikut yang memiliki fitur spektral keberadaan gugus fungsi nitrogen berubah pirolik yang mana itu adalah berfungsi untuk memodulasi serapan di daerah first near window. Kemudian eh, dikonfirmasi menggunakan karakterisasi XPS, di mana di sini terdapat XPS full scan dari karbonat kurkumin yang menyatakan terdapat tiga puncak C1S, N1S, dan O1S yang menandakan keberhasilan fungsionalisasi nitrogen dari sumber urea dengan kandungan nitrogen sebesar 10,4%. Kemudian hasil dari spektrum N1S dan konvolusi terdapat ikatan nitrogen yang didominasi oleh pirolik N sebesar 70,79%, disebut dengan pirolik enrich. Kemudian sebesar 2,854% berupa grafitik N dan sisanya berupa piridinik N. Kemudian hasil dekonvolusi ONS menunjukkan bahwa dominasi gugus fungsi karbonil sebesar 60,66% dan sisanya adalah C single O. Pentingnya eh, gugus fungsi pirolik N dan karbonil ini yang dikombinasikan dapat meningkatkan serapan di daerah NIR dan meningkatkan efisiensi konversi fototermal berdasarkan studi kami sebelumnya. Kemudian berikut adalah untuk mengonfirmasi efisiensi dari fototermal tersebut, kami uji fototermalnya menggunakan laser 650 nanometer. Ternyata menunjukkan bahwa kenaikan suhu karbon dots kurkumin mencapai 13,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan kurkumin itu sendiri dan air. Kemudian kita hitung efisiensi konversi fototermalnya menggunakan rumus berikut ini. Didapatkan hasil sebesar 29,6%, yang mana efektif untuk mengubah cahaya NIR menjadi energi panas. Kemudian kita hitung konstanta waktu transfer panasnya sebesar 464,65 detik, yang menunjukkan perilaku pelepasan panas yang efisien. Kemudian setelah diuji fototermalnya, maka kita uji generasi ROS-nya menggunakan EPR, di mana hasil foto spektroskopi spektroskopi EPR menunjukkan sinyal lebih kuat pada karbonat kurkumin yang menunjukkan produksi radikal bebasnya lebih tinggi dibandingkan kurkumin itu sendiri. Nah, ini juga dikonfirmasi menggunakan uji yang lainnya, yaitu menggunakan agen scavenger atau penangkap radikal bebas berupa DPBF yang memiliki puncak khas pada panjang gelombang 420 nanometer, yang mana ketika dia menangkap radikal bebas, maka absorbansi akan secara bertahap menurun. Nah, di sini karbon dioksida kurkumin diuji menunjukkan bahwa puncak gas DPBF 420 nanometer lebih cepat turun
ketika dihitung A per A0-nya dibanding dengan kurkumin itu sendiri, yang menunjukkan generasi singlet oksigen atau ROS itu sendiri yang lebih efisien dibanding kurkuminnya. Nah, dari hasil uji ini didapatkan bahwa karbonat kurkumin mampu menghasilkan berbagai tipe ROS dan berpotensi sebagai photosensitizer multifungsi untuk aplikasi terapi fotodinamik kanker. Kemudian berikut adalah mekanisme pembentukan ROS oleh karbonat kurkumin, di mana ketika karbonat dieksitasi menggunakan laser atau sinar UV, maka eh, elektron akan tereksitasi ke state yang lebih tinggi, kemudian akan mengalami eh, inter eh, relaksasi. Nah, akan menjadi fluoresensi, kemudian sebagian dari elektron akan mengalami intersection crossing apabila delta EST atau jarak antara single state dan triple state itu sangat dekat, maka akan terjadi perpindahan elektron dari single state ke triple state yang mana itu akan berpotensi untuk menghasilkan fosforescen juga. Maka eh, elektron ini juga ketika berinteraksi dengan oksigen bebas akan membentuk radikal bebas berupa reaktif oksigen spesies. Nah, dari sini peran gugus fungsi permukaan berupa nitrogen dan oksigen tadi berupa grafitik, pirolik, dan piridinik itu ternyata dapat menurunkan delta EST atau mempersempit jarak delta EST dan dapat meningkatkan efisiensi terjadinya intersection crossing pada elektron. Nah, sehingga ketika delta EST atau jarak single state ke triple state semakin sempit, maka efisiensi intersection crossing akan semakin tinggi dan produksi ROS akan lebih efisien. Kemudian berikut adalah studi mekanisme pembentukan ROS melalui studi komputasi TDDFT, di mana kita modelkan carbon dots dengan karbonil atau gugus fungsi oksigen terlebih dahulu dengan jumlah gugus fungsi oksigen sebesar 2,8% hingga 83%. Ternyata hasil ini menunjukkan nilai delta EST yang paling rendah itu pada gugus fungsi pada konsentrasi 2,8% sebesar 0,54 elektron volt eh, delta EST-nya. Kemudian eh, kita kombinasikan dengan gugus fungsi nitrogen yaitu pirolik, piridinik, dan grafitik. Memang ternyata nilainya akan semakin rendah dan yang paling rendah adalah termasuk kombinasi grafitik dengan karbonil dan juga pirolik dan karbonil. Nah, celah energi singlet triplet state ini ketika dia semakin menurun dengan peningkatan gugus fungsi nitrogen, terutama pirolik N dan grafitik N. Nah, semakin rendah delta EST-nya, maka semakin efisien generasi ROS-nya. Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu karbonat kurkumin berhasil disintesis dengan metode ramah lingkungan tanpa gas inert. Kemudian karbonat kurkumin menunjukkan kelarutan yang sangat tinggi, sifat optiknya unggul dan efisiensi konversi fototermalnya sebesar 29,6%. Kemudian gugus fungsi nitrogen berupa pirolit dan grafitik yang dikombinasikan dengan karbonil pada permukaan berperan penting dalam meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies. Kemudian studi komputasi dan eksperimen mendukung mekanisme pembentukan ROS melalui modifikasi gugus fungsi permukaan. Dan kemudian sehingga karbon kurkumin ini berpotensi sebagai nanomaterial yang multifungsi untuk aplikasi fototerapi dan bioimaging. Sekian presentasi dari saya. Untuk publikasi yang lebih lengkap bisa dilihat dari paper yang sudah publish berikut ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.